Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Cilegon, bertemu lagi di podcast Ngobrol Bareng Si Pocil. Situasi politik Cilegon yang digagas oleh Badan Kesbangpol Kota Cilegon. Dan podcast ini akan membahas beragam situasi politik di Cilegon, di kota kita tercinta. Dan kali ini saya, Erik Islami, ditemani oleh Bapak Sekda Kota Cilegon, Bapak Maman Mauludin, SHMSI. Assalamualaikum, Pak Sekda. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya. Tetap semangat dan makin segar, Pak. Amin. Siap. Baik, warga Cilegon, saat ini saya akan mengajak Anda bersama Bapak Sekda kita untuk mengetahui tentang pengembangan budaya politik partisipatif masyarakat Kota Cilegon sudah sejauh mana. Nah, ini kita bersama Jenderal ASN Kota Cilegon, orang nomor 1 ASN loh di Kota Cilegon. Pak, ini tentang partisipatif masyarakat kita di pemilu tahun 2019 kemarin itu kan kita ini termasuk yang tercatat yang tertinggi ya, di Banten, Pak. Partisipasi. Ya, partisipasinya itu tapi angkanya masih 70%-an kira-kira itu. Nah, setelah ditelusuri lagi yang paling rendah itu kita berada di anak-anak muda dan milenial nih. Ya, partisipasinya nih kurang. Nah, menurut Bapak seberapa penting sih Pak budaya politik partisipatif dalam rangkaian demokrasi negara kita ini, Pak? Baik Pak Erik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira kembali ke budaya politik, bahwa budaya politik kan adalah perilaku bisa terdiri dari 3 bagian. Artinya ada kelompok yang apatis, yang acuh, kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah partisipatif. Ya. Yang kedua yang harus didorong-dorong, dimobilisasi. Nah, tadi yang dikatakan Pak Erik bahwa ada kelompok yang belum aktif ya partisipasinya. Artinya memang dari kriteria itu saya kira pemerintah daerah sudah berbagai program, termasuk saya juga kemarin sudah diberikan waktu ruang untuk mensosialisasikan bagaimana nanti ke depan peran itu budaya politik tercipta dengan baik. Artinya ruang yang kosong terhadap golongan yang tadi Pak Erik katakan itu diminimalisir sehingga nanti angka partisipasinya lebih baik. Nah, kalau tadi partisipasi sebagai budaya politik yang berperan aktif, saya kira pasti masyarakat pemilih yang sudah memahami betapa pentingnya hasil daripada pesta demokrasi untuk penentuan ke depan programnya. Jadi peran kita untuk yang tadi kriteria bahwa budaya politik itu ada yang apatis, yang acuh, kemudian yang harus didorong-dorong. Kita nih berperan untuk selalu aktif, Pak. Ya. Kita dituntut untuk aktif, untuk yang memerangi itu. Artinya bukan memerangi dalam hal yang lain ya, tetapi untuk memberikan sosialisasi, pemahaman. Mengedukasi ya, Pak? Ya, mengedukasi. Karena kita berkewajiban untuk lebih baik lagi. Tidak hanya itu saja barangkali Pak Erik. Ya. Di antara yang 3 pun, yang tadi saya katakan tentang budaya politik, ternyata ada masyarakat yang berkebutuhan khusus juga kita perhatikan. Seperti untuk kaum disabel dan sebagainya. Ya. Kalau perlu saya bilang yang sakit itu didatengin. Termasuk di rumah sakit. Atau di yang tua renta dan sebagainya itu. Nanti kita berkoordinasi Kesbangpol dengan KPU. Atau nanti kan saya juga sebagai Des Pilkada. Ya. Nanti itu semua terlibat di dalamnya. Untuk sukses pelaksanaan. Sehingga suara-suara itu dapat terjamin dan juga menjadi keputusan sebagai bahan keputusan politik yang baik untuk pembangunan di Kota Cilegon. Oke, ini yang menarik nih. Ini Pak Sekda punya gagasan yang sekarang jemput bola istilahnya ya, Pak ya. Ya. Bapak lebih mengambil untuk inisiatif mengambil jemput bola sampai yang sakit aja mau didatengin. Kemarin juga Bapak sempat menggaungkan tentang pelayanan pemilu untuk teman-teman kita di disabilitas gitu, Pak. Ya. Nah, Pak, kalau misalnya kita lihat dari pergerakan
pesta demokrasi yang sudah semakin dekat. Tahun besok kita sudah masuk ke pemanasan kata orang Pak, jelang pesta demokrasi di tahun 2024 juga. Pemerintah Kota Cilegon nih Pak, untuk mengantisipasi itu supaya masyarakat juga memahami, kemudian juga mengerti tentang bahwa ini adalah sebuah pesta yang harusnya kita senang-senang gitu tuh. Tidak bukan mendatangkan tuh semacam ketakutan bahwa pesta demokrasi ini semacam ketakutan berebut hanya terpusat pada perebutan kekuasaan. Tapi ini adalah merupakan sebuah pendidikan, mengedukasi. Nah, langkah-langkah apa Pak dari pemerintah kota? Baik Pak Erik, sebetulnya kami dari perencanaan awal kita juga sudah mempersiapkan ya, baik penandaan, kemudian stakeholder yang lainnya yang berkompeten dalam hal suksesnya pelaksanaan pemilu ke depan. Kita melalui kebijakan-kebijakan saya kira didukung juga oleh legislatif dari mulai penyediaan penganggaran untuk salah satunya juga di Kesbangpol kita ada juga untuk sosialisasi terhadap masyarakat. Yang tadi itu bisa yang satu yang kelompok budaya politik itu ada yang 1, 2, 3 itu. Nah itu bagaimana? Beberapa yang lalu juga anak-anak sekolah Pak. Anak-anak sekolah sebagai pemilih pemula itu banyak di kita. Nah itu yang harus diedukasi oleh kita. Baik itu Dinas Pendidikan kerjasama dengan Kesbangpol dan juga diketahui oleh KPU juga. Tapi itu peran kita lah bagaimana untuk membangun budaya itu ya. Budaya demokrasi, budaya politik juga. Supaya tahulah bagaimana seharusnya. Dan dia juga karena banyak juga kan kalangan pelajar itu yang tadi yang satu yang kelompok yang acuh, apatis, tidak mau. Tapi dengan program kita, pemerintah daerah banyak sosialisasi terhadap masyarakat, anak-anak SMA selaku pemilih pemula, kemudian mahasiswa. Kita jadwalkan itu. Kita jadwalkan juga kelompok wanita, pengusaha dan sebagainya, organisasi kewanitaan. Kita nanti insya Allah ke depan. Kemarin pun sebetulnya bukan pemanasan Pak. Tapi memang sudah masuk lah karena ke depan itu supaya sukses. Tadi Pak Erik katakan bahwa kita memang tertinggi di Banten angka partisipasinya. Artinya kita punya PR ke depan harus lebih lagi. Jangan mundur dari yang sudah dicapai. Nah, teman-teman ini udah mulai nih. Kesbangpol aktif sekali untuk mensosialisasikan tahapan itu karena ke depan saya kira pesta demokrasi itu tidak terasa 1 tahun lagi lah. Dari legislatif kemudian dan sebagainya. Nah, kami pun menyiapkan semuanya. Ini menarik Pak, yang tadi Bapak ungkapkan itu, saya merasa punya harapan besar nih Pak. Ide-ide Bapak, terus kemudian juga sistematika yang sudah Bapak jelaskan tadi itu menyasar hampir ke semua lini itu Pak. Anak muda, sampai suara pemula juga mau didatengin. Nah Pak, kalau misalnya yang boleh tahu Pak, ada kesulitan nggak sih Pak untuk melakukan itu semua nanti ke depan misalnya? Selama ini saya mendapat laporan juga, kalaupun saya ikut langsung menjadi narasumber, itu berjalan dengan baik. Tidak ada halangan, tidak ada hambatan, dan mereka memahami apa yang kita arahkan, kita sosialisasikan, bahwa ini aturan loh. Kita ini harus dilaksanakan, harus diterima oleh masyarakat, dan ini harus juga diketahui oleh masyarakat. Nah Pak, ini yang menarik. Kemarin tuh sempat ada perbincangan Pak tentang partisipatif. Saya minum dulu ya. Silakan Pak, kita sambil santai Pak. Ini ada partisipatif tentang peranan perempuan dalam politik Pak. Di undang-undang parpol, di undang-undang pemilu, ini kan kita ada acuan batasan minimal. Ya kan Pak. Nah kalau misalnya kita ngelihat data kemarin, itu hampir di semua parpol mencoba memenuhi kuota itu. Tapi pada saat sudah pelaksanaan, legislatifnya cuma 10% Pak. Ini ada PR, PR. Tadi Bapak sudah menyentuh itu tadi tuh. Perempuan juga mau coba ini kan lagi. Gimana tuh Pak? Ya kebetulan juga kemarin saya sudah ketemu dengan partai politik ya, khususnya untuk calon-calon ke depan. Karena presentasi kita masih jauh dari ketentuan. Harusnya berapa di Cilegon ini baru 30% baru 10% Pak. Baru 2 orang ya? 4 Pak.
4 orang ya. legislatif, Jadi 10% dari total. Ya. Artinya yang seharusnya 12 ya. 30%. Kalau menurut 30% harusnya 12 Ya. orang. Betul, 12 orang. Nah, untuk mencapai itu kemarin Kesbangpol juga sudah ketemu dengan mereka, mensosialisasikan bahwa wanita partai politik juga harus ada di karena nanti kita butuhkan untuk ya itu tadi, karena itu jadi keputusan politik seperti penganggaran untuk pembangunan sumber daya perempuan dan sebagainya. Iya. Kami memerlukan itu. Oke. Jadi supaya berimbang lah ya gitu. Apa yang tidak berandai-andai, tapi memang kami memerlukan pemikiran-pemikiran dari peran wanita partai politik. Siap. Berarti ini Bapak sangat concern untuk meningkatkan angka partisipatif di Kota Cilegon ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Ya. Dan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi itu sistematika yang akan dijalankan ke depan. Pak, dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Cilegon, kemudian juga yang akan dilaksanakan besok, kira-kira persiapan apa Pak yang dibutuhkan oleh Bapak selaku pimpinan tertinggi di ASN bisa menggerakkan perangkat itu semua untuk bisa membantu apa ide-ide yang sudah Bapak sampaikan tadi. Baik, terima kasih Pak Erik. Saya mungkin di awal tahun akan mengevaluasi kesiapan dan persiapan. Bagaimana seharusnya, bagaimana ya baiklah. Saya berkoordinasi barangkali dengan khususnya dengan KPU, kaitan dengan kepastian dan sebagainya. Karena ke depan kami masih memerlukan menyiapkan lagi dari perencanaan ini apakah kurang dan sebagainya. Nah ini yang harus dipastikan di tahun ini. Karena saya masih punya waktu nanti di triwulan ketiga dan keempat untuk memenuhi itu, untuk mencapai di pelaksanaan mulai di awal tahapan kan sudah mulai itu Ya, nanti di awal tahun 2024. Artinya di tahun ini kita concern untuk penyelesaian apa yang belum atau yang kurang. Bagaimana seharusnya supaya ideal pelaksanaan itu tercapai dan tidak ada masalahnya di tahun 2024. Jadi mungkin saya dengan Kesbangpol, baik itu situasi dan sebagainya, saya dengan Bapeda, nanti dengan keuangan dan stakeholder lainnya. Karena kan keamanan, kemudian lain-lain, itu perlu dengan biaya dan sebagainya. Nah itu yang harus dikoordinasikan. Kita intern dulu, kemudian dengan eksternal yang juga mendukung pelaksanaan itu. Sektoral pun. Jadi saya memerlukan di tahun ini, di tahun 2023 itu harus selesai semua rencana dan pola penganggarannya. Oke. Saya senang Pak bisa berbincang mengenai partisipatif, kemudian juga ide-ide Bapak, rencana kerja ke depan. Dan saya berharap ini semuanya berjalan dengan lancar dan masyarakat Kota Cilegon juga pasti setuju Pak dengan apa yang sudah Bapak lakukan. Ini ide brilian yang tampaknya juga harus didukung oleh masyarakat Kota Cilegon supaya apa yang sudah disampaikan tadi sama Bapak Sekda bisa berjalan dengan mulus. Pak, sebelum menutup perbincangan kita saat ini, ada yang mau disampaikan dulu Pak untuk masyarakat Kota Cilegon, silakan. Baik, terima kasih Pak Erik. Saya kira saya mohon maaf kalau ada kalimat yang salah tadi, tidak lain itu kesalahan dari saya yang mengatur dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya bertekad untuk ke depan sukses dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pesta Demokrasi di tahun 2024. Artinya kami selaku pemerintah daerah memerlukan dukungan dari semua lapisan masyarakat dan juga stakeholder pendukung lainnya dalam kelancaran segala yang akan kita laksanakan di tahun 2024 dan penyusunan apa yang harus diperlukan di tahun 2023. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda atas kesediaannya berkenan hadir di podcast bersama si Pocil. Nah, warga Cilegon, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sekda bisa memberikan pemahaman. Kemudian juga bisa memberikan edukasi kepada kita semua bahwasanya pemerintah Kota Cilegon sudah siap sedia untuk menghadapi pemilu tahun 2024. Dan kita sebagai masyarakat Cilegon juga patut mendukung ide-ide dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sekda.
Terima kasih atas partisipasinya dan nanti kita akan ngobrol bareng lagi dengan si Pocil, situasi politik Cilegon bersama saya Erik Islami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.